Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rafika Ekova dari Universitas Bengkulu. Nah, di kesempatan video kali ini saya kembali membuat video edukasi demonstrasi dari program kerja kuliah kerja nyata saya yang kedua, yaitu pengelolaan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk organik bernilai ekonomis. Sudah menjadi masalah yang umum kalau sampah masih belum dapat teratasi secara efektif. Sampah-sampah ini pada akhirnya hanya akan menjadi tumpukan gunung di tempat pembuangan akhir. Sebenarnya ada cara yang cukup efektif untuk mengatasi masalah ini dan dapat dilakukan oleh siapa saja, terutama di wilayah kediaman saya, yaitu Jalan Remaja RT 2 RW 1, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepayang, Kabupaten Kepayang, Bengkulu. Nah, daripada sampah-sampah rumah tangga ini dibuang begitu saja, sebenarnya sampah-sampah rumah tangga ini memiliki manfaat lain loh. Tetapi perlu diingat, yang saya maksudkan di sini adalah sampah-sampah organik rumah tangga dan bukan sampah-sampah anorganik. Sampah-sampah organik rumah tangga ini dapat kita jadikan salah satunya adalah pupuk kompos. Pupuk kompos sendiri adalah hasil dari sisa pembusukan dari bahan-bahan organik atau bahan-bahan alami seperti sisa sayuran, sisa buah-buahan, dan bahan-bahan alami lainnya yang mana nanti akan berbentuk seperti tanah, tidak berbau, serta memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, apalagi di masa pandemi COVID seperti sekarang, banyak ibu-ibu rumah tangga yang memiliki hobi baru, yaitu budidaya tanaman, apalagi tanaman hias. Daripada ibu-ibu sekalian membeli pupuk untuk tanamannya, bisa kita buat sendiri di rumah. Selain mengatasi masalah sampah rumah tangga, juga dapat memperoleh pupuk secara sendiri. Nah, di sini juga jika ingin diteruskan, itu bisa juga dijadikan peluang bisnis jika memang ingin melakukannya, dengan cara kita membuat pupuk kompos ini lalu bisa dijual. Nah, selain itu ada beberapa manfaat dari pupuk kompos terhadap budidaya tanaman. Yang berikut yaitu salah satunya merupakan sumber hara makro dan mikro mineral secara lengkap. Lalu yang kedua, dalam jangka panjang, kompos dapat memperbaiki pH pada tanah yang masam. Yang ketiga, mengandung humus yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hara makro dan mikro pada tanah. Yang keempat, memperbaiki struktur pada tanah yang padat menjadi lebih gembur. Dan yang terakhir, meningkatkan aktivitas mikroba pada tanah. Nah, untuk cara pembuatannya pun cukup mudah, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama dalam prosesnya, yaitu sekitar 4 sampai dengan 7 minggu. Berikut bahan-bahan dan alat diperlukan serta cara pembuatan pupuk kompos. Baiklah, di sini berikut alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan pupuk kompos. Yang pertama itu adalah sampah organik rumah tangga yang telah dipilah dari sampah anorganik. Di sini saya sudah menambahkan juga tanah. Tanah juga bahan yang diperlukan dalam pembuatan pupuk kompos ini. Di sini juga macam-macam sampahnya, ada juga ini sampah dari dedaunan, sisa pencabutan di sekitar rumah, lalu juga ada air dan larutan cairan aktivator yang mana ini akan berfungsi sebagai proses mempercepat pembusukannya. Di sini saya menggunakan M4. Lalu juga pisau untuk mencacah sampah-sampah organik itu dan alat pengaduk. Sampah organik menjadi kompos ini, yang pertama kita siapkan bahannya tadi kan adalah pisau, larutan aktivator atau M4, lalu sampahnya bisa sampah-sampah organik atau tambah juga dedaunan, lalu kita cacah-cacah agar bentuknya semakin kecil, semakin cepat pula proses pembusukannya nanti. Setelah kita tambahkan larutan M4-nya.
menyimpannya nanti, tempat penyimpanan pembuatan pupuk komposnya nanti. Jadi itu ya, kita pindahkan saja. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi tanahnya. Tambahkan cairan M4 atau aktivatornya untuk mempercepat pembusukannya. Ini cairan M4 nya ya, kita tambahkan ke bahan yang sudah kita campur tadi. Lalu kita tambahkan juga air sedikit. Setelah itu simpan ini ditutup dengan rapat, lalu nanti ditunggu selama sekitar sekitar sebulan untuk melihat dia nanti akan berubah menjadi kompos dan bisa digunakan untuk tanaman. Baiklah teman-teman, ini sudah memasuki minggu kedua dari pembuatan pupuk kompos ini. Nah, di sini saya sedang mengaduk pupuk sampah organik yang sudah membusuk ini. Kira-kira sudah seperti ini bentuknya. Ini diaduk supaya aliran udaranya itu tetap ada ya teman-teman, dan cukup seminggu sekali saja diaduknya. Ini minggu ketiga untuk pembuatan pupuk kompos. Nah, minggu ketiga ini kita akan mengaduknya lagi. Sudah seperti ini penampakan dari pupuk kompos ini. Pembuatan pupuk kompos sudah cukup berbentuk seperti tanah. Tinggal menunggu sampai ini benar-benar layak untuk dijadikan pupuk kompos. Baiklah teman-teman, ini minggu ke-4 dari pembuatan pupuk organik. Ini saya masih mengaduk pupuk ini, masih belum jadi. Ini sudah lumayan kering dan sangat sudah seperti tanah di minggu ke-4 ini. Jadi ini sedikit lagi jadi pupuk organiknya. Di sini saya mengaduknya supaya aliran udaranya itu tetap ada ya. Nah, baiklah teman-teman, ini sudah memasuki minggu ke-6 dari pembuatan pupuk kompos dari sampah organik rumah tangga ini. Nah, ini sudah bentuknya sudah seperti ini. Nah, ini sudah jadi pupuk komposnya. Jadi untuk menjadi pupuk kompos itu bentuknya harus sudah menjadi seperti tanah seperti ini, tidak berbau, dan ini juga bisa digunakan sebagai pupuk untuk tanaman hias ataupun tanaman apa saja. Nah, sini sudah jadi untuk membutuhkan waktu untuk menjadi pupuk kompos itu ternyata membutuhkan waktunya sekitar 6 minggu ya. Hasil dari pupuk ini, organik ini akan saya pindahkan ke karung ini. Nah, ini jadi beberapa yang sudah saya pindahkan. Nah, itu saja sekian dari pembuatan pupuk kompos dari sampah organik rumah tangga. Terima kasih sudah menonton.